Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang menyimak karya fiksi. Sebelum kalian belajar tentang menyimak karya fiksi, kalian perlu terlebih dahulu mengetahui tentang apa itu karya fiksi. Jadi, karya fiksi itu merupakan teks atau cerita rekaan yang sifatnya hayalan. Oleh sebab itu, karena sifatnya hayalan, sehingga karya fiksi, cerita yang ada pada karya fiksi, itu tidak bisa didasarkan pada sebuah sejarah. Tidak ada sejarahnya. Seperti itu. Baik, selanjutnya, ciri-ciri dari karya fiksi itu sendiri. Yang pertama, cerita fiksi itu bersifat rekaan atau hayalan. Hanya didasarkan pada imajinasi seseorang. Seperti itu. Yang kedua, cerita fiksi ini bertujuan untuk menghibur. Tujuannya untuk menghibur. Nah, yang ketiga, sekalipun cerita fiksi itu bersifat hayalan atau imajinasi, namun di dalamnya itu juga mengandung nilai-nilai kehidupan. Karena cerita yang dibawakan dalam cerita fiksi itu juga didasarkan pada kenyataan yang ada, pada kehidupan yang nyata, seperti itu. Kemudian, ceritanya karena bersifat imajinasi atau hayalan, sehingga isi ceritanya terkadang itu tidak masuk akal atau di luar nalar. Tidak masuk akal atau di luar nalar. Kemudian, beberapa bahasa yang digunakan juga menggunakan bahasa konotatif. Artinya, tidak bermakna sebenarnya. Seperti itu. Nanti akan lebih lanjut akan saya jelaskan maksud dari ciri-ciri karya fiksi. Nah, sekarang kita bahas tentang jenis-jenis karya fiksi. Ada 4 jenis karya fiksi di sini yang saya tampilkan. Yang pertama cerita rakyat atau dongeng. Yang kedua tentang fabel. Fabel. Yang ketiga tentang cerpen. Yang keempat novel. Yang kelima adalah film fiksi. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama cerita rakyat atau dongeng. Cerita rakyat atau dongeng ini merupakan cerita yang sudah berasal dari masyarakat zaman dahulu, kemudian masih terus berkembang secara luas sampai sekarang berdasarkan tradisi lisan. Maksudnya adalah cerita rakyat ini terus berkembang, terus diceritakan dari lisan ke lisan, seperti itu. Diceritakan dari masyarakat zaman dahulu oleh nenek moyang kita, diceritakan kepada keturunannya hingga meluas sampai sekarang. Itu maksudnya disampaikan secara meluas menurut tradisi lisan. Kemudian, cerita rakyat atau dongeng ini kebenarannya masih dipertanyakan, meskipun terkadang terdapat bukti. Contoh nyatanya adalah cerita tentang maling kundang. Kita tahu cerita maling kundang ini yang berasal dari Sumatera. Nah, meskipun di Sumatera sana memang ada batu yang konon dikatakan itu batu malin kundang, tetapi masih perlu penelitian lebih lanjut terkait apakah betul ini batu ini awalnya merupakan manusia yang bernama malin kundang, seperti itu. Jadi cerita tentang malin kundang ini kebenarannya masih perlu dipertanyakan. Apakah ia zaman dahulu ada seorang ibu mampu mengubah anaknya menjadi seorang batu. Itu. Selanjutnya, contoh lain adalah contoh tentang Sangkuriang yang kita tahu yang jelas-jelas di luar nalar, tidak masuk akal. Cerita Sangkuriang. Kalian tahu cerita Sangkuriang ini adalah cerita kisah tentang seorang perempuan yang menikah yang kawin dengan seekor anjing. Kemudian bisa menghasilkan anak. Nah, ini jelas sebuah hayalan atau imajinasi. Bagaimana mungkin
seorang anjing bisa menikahi seorang perempuan dan memiliki anak manusia. Ini contohnya, contoh cerita rakyat dongeng yang kebenarannya masih dipertanyakan, yang tidak masuk akal. Ini contoh cerita rakyat. Selanjutnya, fabel. Karya fiksi contoh selanjutnya adalah fabel. Fabel ini merupakan cerita yang tokohnya keseluruhannya merupakan hewan. Tetapi hewan di sini menyerupai manusia. Jadi dia mampu berbicara seperti manusia, memiliki sifat layaknya manusia. Itu fabel. Contoh adalah kancil dan buaya. Ini contoh fabel. Selanjutnya adalah cerpen. Cerpen di sini atau biasa disingkat cerita pendek itu adalah salah satu jenis prosa yang isi ceritanya bukan kejadian nyata dan hanya dibuat-buat. Cerpen cenderung singkat, padat, dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya fiksi lain seperti novel yang lebih panjang. Nah, cerpen ini juga mengandung fiksi. Kebanyakan cerpen yang ditulis itu juga didasarkan pada imajinasi atau hayalan. Atau sekalipun ada beberapa cerpen yang didasarkan pada kehidupan nyata si penulis, tetapi tidak semua yang diceritakan dalam cerpen itu kehidupan nyata. Pasti ada beberapa adegan, ada beberapa babak yang di dalam cerita tersebut didasarkan pada hayalan agar jauh lebih menarik. Itu cerpen. Selanjutnya novel. Novel ini sama seperti cerpen, yaitu berbentuk prosa, cuma ceritanya jauh lebih panjang dan lebih kompleks daripada cerpen itu sendiri. Nah, cerpen itu juga didasarkan pada karya fiksi, juga berdasarkan hasil fiksi. Contohnya Laskar Pelangi, Dilan, dan 5 cm. Novel 5 cm. Kita tahu misalnya kayak film Dilan, banyak yang mengatakan Dilan ini merupakan kisah nyata dari si penulisnya. Tetapi tidak semua kisah yang diceritakan dalam novel Dilan itu diambil sepenuhnya dari kisah nyata. Pasti di dalamnya tetap ada hasil imajinasi atau rekaan agar dibuat agar cerita novel tersebut jauh lebih menarik. Seperti itu. Jadi tetap dalam novel ini masuk ke dalam kategori karya fiksi. Yang terakhir adalah film fiksi. Nah, film fiksi ini adalah film rekaan atau genre film yang misalkan cerita fiktif atau narasi. Nah, kalau film fiksi ini sudah jelas ya film fiksi. Jadi film fiksi ini film yang sifatnya imajinasi. Contohnya paling mudah adalah Avenger. Film Avenger ini jelas imajinasi sekali, di mana ada ceritanya di kehidupan nyata ada seekor manusia yang digigit laba-laba kemudian bisa menjadi Spider-Man. Nah, ini seperti mustahil. Itu film. Contoh lain adalah film dari Indonesia agak lain. Kemudian ada film Pengabdi Setan, film horor. Nah, ini juga contoh-contoh film fiksi yang terkenal. Baik, selanjutnya setelah kalian memahami beberapa contoh karya fiksi, nah sekarang kita akan belajar tentang bagaimana langkah-langkah menyimak karya fiksi. Tentu dalam menyimak karya fiksi ini berbeda ketika kalian menyimak karya yang non-fiksi. Jadi langkah-langkah menyimak karya fiksi ini berbeda dengan ketika nanti kalian akan menyimak karya non-fiksi seperti berita, kemudian seminar, itu yang non-fiksi ya. Nah, kalau yang fiksi ini ada langkah-langkah khususnya. Yang pertama yakni memahami isi cerita terlebih dahulu. Jadi dalam menyimak karya fiksi perlu memahami isi ceritanya, kemudian menentukan alur ceritanya atau tahapan peristiwa yang ada dalam cerita tersebut. Yang ketiga, membuat sinopsisnya atau resensinya. Jadi beda, sinopsis atau resensi itu beda. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Baik, kita mulai dengan memahami isi cerita. Apa sih yang perlu dipahami dari cerita tersebut? Yang pertama, kalian perlu memahami tema yang ada dalam cerita yang sudah kalian simak. Nah, kita tahu
banyak sekali jenis tema yang disampaikan dalam karya fiksi. Misalnya kayak Laskar Pelangi, itu bertemakan persahabatan, juga tentang pendidikan. Nah, kemudian tema Avenger, itu tema kepahlawanan, dan seterusnya. Nah, kalian perlu tahu nih, tema-tema dari cerita yang kalian simak. Itu temanya berkisah tentang apa. Kemudian kalian perlu tahu juga tokoh yang terlibat dalam cerita itu. Ada tokoh utama, ada tokoh sampingan. Siapa saja tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Kalian perlu tahu, perlu paham siapa-siapa tokohnya. Yang ketiga adalah memahami watak tokoh. Nah, dari tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut, kalian juga harus tahu watak-watak masing-masing tokohnya, baik itu tokoh utama ataupun tokoh sampingan. Kita tahu watak tokoh itu ada 3. Yang pertama antagonis atau tokoh baik, protagonis tokoh jahat, dan tritagonis. Ini tokoh untuk watak untuk tokoh pembantu, yakni tritagonis. Nah, yang keempat, kalian juga harus paham tentang latar ceritanya. Baik itu latar tempat, latar waktu, dan latar suasananya. Seperti itu. Kalian perlu paham latar-latar cerita yang ada dalam cerita tersebut. Nah, yang terakhir adalah memahami amanat dalam cerita. Amanat ini baru bisa kalian temukan setelah kalian selesai menyimak cerita tersebut. Nah, jadi amanat ini dapat diketahui setelah selesai menonton keseluruhan cerita. Nah, kalian juga harus tahu amanat dari cerita tersebut. Nah, kelima isi cerita ini, baik itu tema, tokoh, watak, latar, dan amanat ini perlu kalian pahami agar kalian bisa lebih mudah ketika menyusun sinopsis atau resensi. Jadi pahami dulu isi cerita, pahami tema, tokoh, watak, latar, dan amanat cerita. Setelah itu baru membuat sinopsisnya atau resensinya. Nah, baik, sekarang kita bahas selanjutnya menentukan alur cerita. Ya. Setelah kalian mengetahui tema, tokoh, watak, latar, dan amanatnya, atau biasa dikenal unsur intrinsik pada cerita. Nah, kita perlu tahu alur ceritanya. Nah, biasanya di dalam cerita itu ada 4 tahapan. Ada 4 tahapan dalam alur cerita. Dimulai dari tahap pengenalan. Nah, tahap pengenalan ini berisikan dari perkenalan tokoh, karakter, dan latar ceritanya. Contohnya misalnya kalau dalam cerita fabel, misalnya dimulai dengan pada suatu hari di sebuah hutan tinggallah seekor singa, sang raja hutan. Nah, itu tahap pengenalan, memperkenalkan tokoh yang bernama singa. Juga memperkenalkan latar cerita, yaitu di sebuah hutan, dan seterusnya. Itu tahap pengenalan. Jadi tahap pengenalan isinya memperkenalkan tokoh-tokoh yang terlibat, karakternya, dan latar ceritanya. Nah, setelah tahap pengenalan masuk ke tahap komplikasi. Tahap komplikasi di sini dimulai dari mulai munculnya masalah-masalah kecil yang melibatkan para tokohnya, khususnya tokoh utama. Seperti itu. Ini baru awal munculnya masalah ya. Jadi tahap komplikasi ini awal munculnya masalah yang nantinya akan menjadi klimaks atau puncak masalah. Ini ditandai dengan si tokoh utama mulai mengalami sebuah masalah atau terlibat masalah. Ini tahap komplikasi. Selanjutnya tahap klimaks. Nah, pada tahapan ini yakni merupakan puncak masalah yang menjadi inti dari cerita tersebut, puncak masalahnya. Nah, jadi pada tahapan ini si tokoh utama tentu dibantu dengan tokoh pembantu mengalami puncak dari masalah. Seperti itu. Nah, selanjutnya pada tahap terakhir yaitu tahap penyelesaian. Ini ditandai dengan masalah yang didapati oleh tokoh utama ini mulai mereda dan bahkan selesai. Itu contoh dari tahap penyelesaian. Seperti itu.
Jadi kalian perlu memahami nih alur-alur ceritanya, mulai dari tahap pengenalan, tahap komplikasi, tahap klimaks, sampai tahap penyelesaian. Kalian harus bisa mengidentifikasi, membagi-bagi. Ketika kalian menyimak sebuah cerita, kalian membagi-bagi. Oh, ini sudah masuk ke tahapan, ini baru masuk tahap pengenalan, baru memperkenalkan tokoh-tokohnya. Tokoh-tokoh yang ada baru bermunculan. Kemudian sampai ke tahap komplikasi. Nah, setelah seluruh tokohnya ada, sudah muncul dalam cerita, kemudian muncul tahap komplikasi. Nah, tokoh utama mulai ada masalah dengan tokoh-tokoh yang lain. Nah, kemudian setelah mulai ada masalah, baru masuk ke tahap klimaks, puncak masalahnya. Nah, setelah puncak masalahnya, lagi seru-serunya, masuk ke tahap penyelesaian. Masalah yang sudah dihadapi oleh si tokoh utama mulai mereda, bahkan selesai. Itu tahapannya. Kalian perlu harus mampu menentukan tahapan-tahapan dalam cerita tersebut. Setelah kalian mampu melewati langkah pertama dalam menyimak karya fiksi, langkah pertama dan kedua, yakni menentukan unsur intrinsiknya, menentukan menentukan tahapan pada ceritanya, barulah kalian membuat sinopsis atau resensi. Sinopsis itu sendiri yakni ringkasan atau garis besar naskah yang menggambarkan isi dari sebuah film, buku, atau cerita. Nah, jadi sinopsis ini artinya adalah garis besar ceritanya. Garis besar cerita yang sudah kalian simak. Kalian membuat garis besarnya dimulai dari misalnya film Dylan mengisahkan tentang sosok pemuda yang bernama Dylan yang jatuh cinta kepada Milea dan seterusnya. Nah, itu sinopsisnya. Kemudian diceritakan sampai akhir sinopsisnya. Tentu sinopsis ini, informasi yang disampaikan jauh lebih pendek daripada cerita itu sendiri, seperti itu, karena namanya garis besar cerita. Tapi tetap sinopsis ini harus lengkap, mulai dari tokohnya siapa saja, kemudian latarnya di mana saja, kemudian isi ceritanya tentang apa, sampai masalah yang dibahas dalam cerita tersebut apa, dan penyelesaiannya seperti apa, hingga amanatnya apa, seperti itu. Nah, berbeda dengan sinopsis, kalau resensi ini tidak hanya menyampaikan garis besar cerita, tetapi juga menjelaskan tentang kelemahan dan kelebihan dari karya fiksi itu sendiri. Seperti itu, kelemahannya apa, kelebihannya apa, dan seterusnya. Kelebihan ini bisa berkaitan dengan bahasa yang digunakan, kemudian bagaimana ceritanya, apakah menarik atau tidak, dan seterusnya. Seperti itu. Untuk lebih lanjut, agar kalian lebih paham terkait sinopsis dan resensi, kalian dapat mencari berbagai banyak sumber di internet untuk lebih paham apa itu sinopsis dan resensi. Nah, demikian tadi pemaparan tentang apa itu karya fiksi dan bagaimana langkah-langkah menyimak karya fiksi. Nah, kesimpulannya adalah fiksi itu adalah cerita yang bersifat rekaan atau hayalan, sehingga kebenarannya masih perlu dipertanyakan dan tidak masuk akal. Seperti itu. Ada beberapa yang tidak masuk akal. Itu pengertian dari karya fiksi. Kemudian hal yang perlu dilakukan, kemudian berbagai macam jenis karya fiksi seperti cerpen, fabel, novel, film fiksi, dan seterusnya. Kemudian dalam menyimak karya fiksi, kalian perlu memperhatikan unsur intrinsik yang ada di dalamnya, kemudian tahapan alur cerita yang mulai dari pengenalan, komplikasi, klimaks, hingga ke penyelesaian. Nah, selanjutnya barulah kalian membuat sinopsis atau resensinya. Nah, pada kesempatan kali ini, tugas kalian yang pertama tentu membuat resume tentang materi menyimak karya fiksi berdasarkan video pembelajaran yang baru saja kalian simak. Resume tersebut harus diketik sebanyak 1 halaman dengan ukuran kertas A4. Tugas yang kedua adalah Tugas kedua yaitu buat resume sudah.
Yang kedua ada, sebentar, yang ini salah ini. Nah, yang kedua, tugas kedua adalah kalian perlu menonton film pendek melalui link yang ada di deskripsi. Di deskripsi ini ada link terkait film pendek yang perlu kalian tonton. Selanjutnya, kalian disuruh menentukan temanya, tokohnya, bukan hanya watak, tapi tokoh juga, tokoh, watak, latar, dan amanat pada film tersebut. Ya, jangan lupa tokohnya ya, di sini saya lupa tidak mengetik. Selanjutnya, tentukan juga tahapan alur cerita pada film pendek tersebut, mulai dari pengenalan, komplikasi, klimaks, dan penyelesaiannya. Selanjutnya, kalian membuat sinopsis dari film pendek yang sudah kalian tonton berdasarkan aspek-aspek yang sudah kalian tentukan sebelumnya, yaitu unsur intrinsiknya hingga tahapan alur ceritanya. Tugas harus diketik dan dikumpulkan melalui link Google Form yang ada pada deskripsi. Nah, tugas ini saya kasih waktu 2 minggu dalam mengerjakannya setelah video ini tayang. Oleh sebab itu, dikerjakan secara pribadi dan harapannya dikumpulkan tepat waktu. Mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah mau menonton. Jika kurang paham, jika tidak paham, kalian bisa bertanya melalui kolom komentar yang ada di bawah. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.